ini tuh agak berbeda gitu. Jadi dikenalin aja sih sama dikenalin sama... Soalnya cari sendiri Zonghoon. Mama itu segalanya sih buat aku. Dan aku juga sangat berterima kasih banget Mama udah temenin aku terus sejauh ini. Opening jeng jeng jeng, cut wah semuanya udah. Lagu kedua Pamer Bojo, iya kan? Berat. Lepas sampai sini itu bener-bener aku lagi di tengah-tengah panggung. Aku miring ke belakang gini, asistenku mana? Aduh, itu sempat kontroversi sekali loh, saya loh. Serius? Iya loh. 1, 2, 3, 4, go! MBG, momen bareng Gomez. MBG, bikin hati senang. MBG, penuh tawa canda. MBG, momen bareng Gomez. Semua deh ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to MBG Momen bareng Gomez. Dimana ada Gomez pasti ada kisah inspiratif, gosip, semua deh ada di sini. Seru ya, pokoknya kali ini Nabila nggak sendirian, pasti ditemani oleh bintang tamu cantik sekali. Ini bebek aku, sayang aku, udah lama banget kita kenal, tapi alhamdulillah dia bisa hadir di sini sekarang hari ini. Visa Bella! Visa Bella adalah Isa itu. Maaf ya, emang di sini tuh kayak gitu. Seru ya, dikasih seru makan banget. tuh gitu. Padahal udah briefing loh. Yang nyanyi cuma aku doang. Apa gitu. kabar? Baik, alhamdulillah sayang. Makin glowing baik. loh, gimana? Masya Allah, masa sih? Nggak tua-tua ya? Nah, Pakai formalin. aduh, pengennya sih gitu ya, jangan tua-tua deh. Beneran loh. Masa sih? Iya, apa sih ininya? Kamu suka olahraga atau Iya, apa? aku paling pilates sama nge-gym. Tuh. Gitu Bagus sih. tuh, jadi perempuan harus suka pilates sama nge-gym. Olahraga ya? Nggak, kayaknya aku sih yang kesinggung, kayaknya udah malas olahraga. Masa sih? Jarang olahraga udah. Macet nggak tadi kesini? Lumayan, nggak sih, karena deket sih. Deket ya. Karena aku deket sih dari Iya. tempat tinggal aku deket. Terus kesibukannya apa? Sekarang ini aku baru beres banget featuring sama kelompok pemuja koplo, baru beres. Kemarin kan udah keluarin yang pertama Singkong Keju, terus yang kedua kemarin baru banget tanggal 9 kemarin beberapa hari lalu buat single baru tapi featuring juga sama mereka gitu. Sama mau drama vertikal kemarin juga udah beres film sih, sekarang lagi proses promo aja. Oke. Terus yang tadi selain Singkong Keju, apalagi yang tadi sama KPK tadi? Tunggu dulu, belum boleh di-spill. Aku udah penasaran. 5 hari lagi. Karena yang udah sempat viral saat itu kan Singkong Kejunya kan. Iya, betul. Bener kan? Lumayan, Terus oke. apalagi nanti ada bikin lagi nanti. Cuman masih rahasia judulnya. Nggak sabar. Oke, langsung aja kita tanya langsung. Aduh, aku Belum, kok deg-degan ya berada di kursi panasnya MBG. Emang panas ya? Padahal udah kasih ini loh, udah dikasih kencur, jahe. Nggak ada hubungannya. Dengar-dengar kamu affiliate ya? Tadi Iya. kan? Biasanya affiliate itu apa sih? Affiliate apa sih? Aku tuh ini kayak fashion, lebih ke fashion sih. Soalnya ternyata pasar yang maksudnya dari followers aku itu ternyata udah ada pasarnya sendiri gitu. Jadi kalau aku jual lainnya fashion, mereka kurang berminat. Gila. gitu. Nyanyi juga, terus jualan fashion juga, ibu satu ini. Apalagi apa Bu? aja ya, apa Apalagi, aja Bu? ya. Syuting film. juga, film juga, gila loh. Terus apa lagi Bu? Apalagi ya, diperistri aja nih ya. Di peristri aja dong. Ayang bebnya bisa Bella. Kapan diperistri? Ya. Kapan tuh Beb rencananya? Aduh, Kapan emang ada target? Ada target? enggak sih kayaknya untuk in this economy era ya. Indis ekonomi era ya kan. Kayaknya menikah tuh butuh harus bener-bener mateng banget deh. Jadi Oke. kayak aku juga nggak mau nuntut Berarti kamu cepet-cepet. Berarti kamu nggak percaya kalau menikah itu akan menarik rezeki? Percaya, cuman kebetulan aku itu kan pasangan aku orang Sulawesi ya. Jadi kadang kan LDR. gitu. Sebenarnya LDR enggak sih, cuman kayak mungkin kan berbeda suku ini kan banyak ya perintilannya gitu. Jadi pengennya sih yang
Matengin dulu. Biar kayak soal mateng kali ya. Wah, iya lagi. Tapi BTW kalau ngomong masalah pasangan lagi, tertarik deh gue kalau ngomong pasangan. Udah berapa lama sih kenal sama pacarnya sekarang? Pacarku sekarang 1 tahun. Oh baru setahun. Baru Setahun tuh masih I Masih love you, you I love love me. you. Iya, every day is I love you. Lagi makan apa hari ini ya kan? Oh benar, udah makan belum? Itu masih berlaku ya kalau Kenalnya bisa kenal di mana tuh? Di waktu acara job? Ini atau? tuh sangat berbeda dari mantan-mantanku yang lain. Yang mantan-mantanku tuh Banyak ya dengan mantan-mantanku yang lain kayaknya ya. Mantan-mantan, maksudnya kan biasanya kan di lingkup yang sama gitu kan. Nah terus ini tuh agak berbeda gitu. Jadi dikenalin aja sih sama temen. dikenalin. Soalnya cari sendiri Zonghoon. Kayak Gitu. butuh direkomendasikan oleh kawan gitu. Oke, jadi dikenalin. Kalau dikenalin tuh biasanya lebih akurat lah ya. Lebih akurat gak tuh? Profesi apa enggak sih sebenarnya? Enggak. Dia di politik. Oh, politik. Tapi ya apapun profesinya kan tetap kalau udah cocok ya pasangannya kan cepet lah langsung aja ke pelaminan. Kan Tunggu apa sebenarnya lagi? kan Mas Evi Sabella yang di Sulawesi orang politik kapan mau nikah? Kapan mau nikah di Sabella ya? Di cluster banyak orang. Udah ngepet kayaknya ini di Sabella. Ya Tapi Allah. emang ada rencana buat serius gak sih? Serius, karena aku udah umur segini, aku kan udah umur 32. Bohong. Jadi Pasti kamu masih 20 something kan? nah enggak serius 32. Pasti kamu masih 20 something kan? Walah, Masya Allah, amin. Jadi aku tuh memang sebelum jadian sama dia tuh aku udah ngomong dari awal kayak aku nggak mau pacaran doang loh ya, aku nggak mau hubungan ini nggak ada tujuan gitu. Terus akhirnya di antara beberapa cowok yang deketin aku, dia yang Di ternyata antara beberapa kayak laku banget gitu yang gue ya. deket sama aku katanya. Oke. Ternyata dia yang paling menunjukkan kejantanannya. Iya, aku tidak akan main-main gitu. Jantan ya tuh. Laki gitu. Laki gitu ya. Laki banget gitu. Terus tadi kan katanya beda suku tuh. Iya kan? Ada shock culture gitu nggak sih? Sedikit dari cara makannya dia. Jadi kalau aku tuh baru tahu banget kayak orang Makassar tuh ternyata suka yang Oh, Makassar. suka yang asim-asem. Oh, coto Iya, ya. jadi apapun Palu kayaknya harus gada, pakai. palu gua ada bukan? Ya, bukan palu dong, basah itu. palu basah. Terus cara ngomongnya juga, dia kan masih sangat bahasanya masih sangat Bahasa Makassar gitu lah ya. Sedangkan kamu medok banget ya. Sedangkan aku medok banget, makanya Jawa banget kita kan. Betul, makanya kadang kayak ngomong ternyata kita tuh maksudnya aku, maksudnya kayak bukan kita berdua, iya. kita tuh Kita kamu, orang kamu mau makan gitu, apa kita gitu, gitu. Kayak apa sih, bingung kayak gitu. Cuman lama-lama malah dia yang kayak kejawa-jawaan sekarang, dia yang kayak wes tayang gitu. Tapi kalau misalnya ngomong gitu. masalah makanan Makassar, kayak tadi ada, aku kan suka kuliner juga, kamu suka kuliner kan? Suka. Kamu paling suka makanan Makassar apa? Kamu pernah masakin makanan Makassar nggak buat Ayang, Beb? Kebetulan dia tuh orang Sulawesi yang aneh, nggak usah makan pedes. Oh, Jadi memang agak lucu, maksudnya kayak kamu kan Sulawesi nggak suka makan pedesnya, nggak bisa makan pedes. Jadi sebenarnya waktu itu pernah mau bikinin ayam paleko, itu kan pedes. Ayam paleko? Oke. Itu kan pedes, aku kan juga hobi masak kan. Itu pedes, jadi nggak bisa makan dianya, nggak bisa karena pedes. Ya bagus, gitu. karena harga cabai mahal. Bagus, Iya lagi, bener lagi. Berarti kita hemat sedikit gak pakai cabai, Beb. Bener. Gitu. Cuman tapi kalau aku gila pedes banget soalnya. Iya, kan orang Jawa. Tapi kalau kamu sendiri suka makanan pedas juga berarti? Suka. Kalau makanan favoritnya dia apa sebenarnya yang kamu masak? Ayam kecap. Ayam kecap. Oh, tapi ya nggak apa-apa lah namanya Ayam juga. kecap sama tahu tempe balado itu. Oh, iya pedes kan balado. Itu kalau apa? Tapi balado kan pedes kan? Dibikin yang Nggak pedes. Jadi pakai cabai besar merah, gitu. cabai merah gede. Iya. Irit. Banyakin Beb. kecapnya. Amin. Tapi suka masak tadi ya? Kamu bilang. Belajar masak, sempat belajar masak. Enggak sih, mungkin karena dari kecil tuh suka ngelihat mamahku masak, terus kadang mamahku tuh suka melibatkan aku gitu loh, kayak kamu Ngulek. coba ini, Bisa ngulek nggak? Bisa Bella bisa ngulek nggak? Ayo. Jago kalau ngulek saya.
Nguleknya gimana ngulek? Ngulek jago saya. Ngulek apa sih, Ngulek Bu? sambel ya, Bu. Iya, Gitu. Belajar dari Gitu. mana tadi? Mama? Mama, karena suka gitu, terus kayak suka nanya-nanya, bumbunya apa sih? Terus karena merantau ya, anak perempuan ini kan, jadi mau nggak mau harus bisa gitu kan. Akhirnya ya udah masak coba ternyata teman-teman yang sering cobain masakan aku juga bilang enak gitu, enak banget sumpah. Kenapa hari ini kita nggak dibawain ya guys? Ya Allah maaf ya saya. Kenapa hari ini kita cuma nggak ceritain sempet. aja nggak dibawain? Oh tahu gitu aku bawain masakan tongkol cili padi ya sebelum kesini ya. Iya. Oke, kayaknya sebelum kita masuk segmen yang pertama, kita itu biasanya ada emak-emak yang akan memberikan MBG kamu hari ini. Jadi setiap bintang tamu itu kita kasih MBG. Oh ya Allah terima kasih. Aku berasa seperti anak sekolah dia dapat MBG. Kan kita masih ada sekolah, kita panggil emak. Games. Apa sih? Duduk bawah. Ma lagi masak. Ya Allah, Ma. Mana MBG lu? Cantik banget sih. Itu habis buat goreng ya, Mah? Belum mau ngiris-ngiris. Yang sopan Iya. aku sama Iya ya Allah. Kok aku minder ya? Kayaknya lebih cantikan emak deh. Lebih cantikan emak deh kayaknya daripada aku. Mak masak apa hari ini? Adalah masakan khas juga. Oh, khas juga. Dia pinter masak loh. Hati-hati bisa masak loh. Aku boleh nggak nanti cicip? Cicipin masakan emak ya. Emak ambil dulu ya. Tunggu ya. Emak itu yang biasanya ngejagain aku, dia suka masak. Jadi dia akan ditugaskan untuk masak setiap hari. Oh, begitu. Untuk tamu-tamu aku yang ada di sini. Kurang apa coba ya kan? Untuk sebelum kesini belum makan ya. Ya kan? Pas banget kan? Ayo Mak, silakan Mak. Nih, cobain masakan emak. Terima kasih MBG. MBG emak hari ini khusus untuk Neng Pisabella. Iya, apa tuh, Mak? Siap? Aduh, deg-degan aku. Siap? Awas loncat nggak? Apa ini ada yang Enggak. membahayakan nggak, Enggak, Mak? tapi melatah. Siap ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nasi putih, sayur, buah. Kayaknya Mak deh yang menjelaskan. Ini katanya Neng Pisabella itu ada cerita tentang nasi. Iya, betul. Gimana ceritanya? Aku tidak Nasi- makan nasi. nasi putih? Nasi putih. Aku nggak makan nasi. Oh. Aku nggak makan nasi putih. Aku tuh Beli ngapa? dari Mak, Udah lumping. lumping aku. gimana sih? Kebetulan makan menyan. Enggak, karena nggak makan nasi putih. Jadi dulu tuh aku pernah obesitas, bukan obesitas ya, maksudnya gendut di umur SMA kalau nggak salah, SMA Overweight kelas kali 2 ya. ya, Apa kabar overweight Mak gitu. ya kalau begitu ya, lihat badannya ya. Mama langsing. Oh, begitu. Body mama Mantap. bukan lagi. Jadi karena waktu itu sempat obesitas. Terus mamaku tuh kebetulan adalah kritikus yang paling jujur dan pedes mulutnya. Jadi waktu itu kan aku masih nyanyi di Solo. Kebetulan aku tuh singernya Bengawan Symphony Orchestra. Waktu itu tuh didikannya Pak Jokowi dulu. Jadi setiap beliau ada acara aku selalu jadi singernya tuh kemana-mana. Oke. Ada satu momen nyanyi lah aku nih di acara malam apa ya itu di Ngarsopuro ada. Aku kebetulan kebagian, jadi biasanya kan kalau singer orkestra gitu, biasanya kan nyanyinya berdua, bertiga, berempat. Aku tuh kebagian nyanyi sendiri. Pas nyanyi sendiri, mamaku tuh di ujung tuh udah kayak gini nih mukanya. Antagonis banget iya kan. Udah gitu-gitu. VO aja. langsung dia. Aku udah nggak, aku udah kayak di atas panggung itu tuh kayak pengen cepet tuh selesai gue nyanyi gitu. Kenapa nih? Apakah ada yang fals atau apa kayak gitu kan? Ternyata turun, mamaku cuma bilang, kamu tahu nggak bentukanmu kayak lontong tadi di atas panggung? Bentuknya kayak lontong. Kalau kamu kalah gimana, Buntel, Mak? gundut gitu kalau mamaku. Masuk sih mah gitu. Iya, kamu kalau nggak diet kamu bahaya, kamu ini bedah nih badanmu. Jadi semenjak itulah Gitu. kamu tidak menyentuh Akhirnya yang tidak namanya menyentuh nasi putih. Oh, seperti Gitu. itu. Tapi nggak apa-apa, ini dicobain dulu ya. Ini tapi masakan emak tapi hari ini. tapi Emak ya. aku makan yang ini. Lauk-lauknya aja. Karena ini kesukaan aku, ini adalah salah satu ridersku juga kalau manggung. Iya. Oh, ada buah. Bagus, Mak. Udah, sana out. Masak lagi.
lagi yang enak. MBG. Sebentar. Sebelum Ma'aut, kuku emak ini dipersembahkan oleh Mamina yang mana? Ih, cantik Cumiatun. banget. Iya, lucu ya. Ada juga karpetnya dari Sufu. Bye. Makasih, Ma. Ya. Aduh ya Allah. Tapi sambil lucu minum banget. boleh loh, sambil iya, kamu iya, makan iya, nih. iya, boleh, Bener-bener, boleh. Mak, ya. Ini kayaknya masak doang tapi nggak dikasih sendok, nggak Iya, dikasih disuruh garpu. gini gue, apa Disuruh namanya, pakai tangan. Mulu kalau orang Jawa. kalau orang Jawa ya kan. Berarti dirimu tuh memperhatikan banget ukuran badan berarti. Iya, pokoknya setelah itu aku nggak mau lagi kayak apa namanya, bikin mamahku jadi nggak puas sama performan aku karena menurut aku orang yang paling jujur tuh memang orang tua aku gitu, mamahku. Kayak komen apapun dia juga kan nggak kayak ditahan-tahan gitu supaya nggak sakit hati atau apa, kan nggak, kan anak sendiri gitu kan, jadi kayak aku percaya aja. Tapi dari tadi ngomong mama dan mama. Kayak deket, seorang Visabella deket banget sama mama ya. Sangat. Kamu Bestie kamu gue. anak Karena terakhir. dulu kan aku Mama Mia. Oh, I Barengan sama see. Selfie Kitty, aku satu angkatan sama Selfie Kitty. Oke. Jadi pengen tahu sih Bersama-sama kedekatan dengan mama. sedekat apa sih Visabella sama mamahnya itu? Deket banget. Kamu anak terakhir, anak Aku pertama? anak pertama, anak perempuan pertama. Jadi memang teman curhat mama, ya kan, teman apa ya, banyak sih semuanya, apapun aku ceritain ke mama. Gitu. Kamu termasuk karir kamu juga Karir, mama Mama? juga sangat support. Dari aku, malah sebenarnya yang paling support itu mamaku, karena papaku tuh pengennya anak perempuan udahlah belajar aja, terus nanti kan juga bakal diperistri orang kayak gitu-gitu. Kalau papaku tuh mikirnya masih sekonvensional itu, tapi kalau mamaku tahu bakatku di situ, jadi ya disupport banget dari SD, karena udah les apa namanya, mewakili sekolah, terus mamaku tahu potensiku di situ, jadi aku masuk ke apa namanya, Purwacaraka Musik. Oke. Gitu-gitu, terus pokoknya mamaku bahkan waktu pas Mama Mia atau setiap ada ajang pencarian bakat itu tuh selalu mamaku yang daftarin. Kamu harus ikut kayak gitu. Tapi mama sekarang posisinya Di Solo. di Solo. Kamu merantau apa enggak? Merantau. Jauh-jauhan ya. LDR mama. Coba, saya pengen tahu, Nabila pengen tahu apa sih arti seorang mama buat Visabella? Wah, aduh. Coba boleh sedih ngomong kalau- nggak di kamera? Kalau lagi ngomongin tentang mama itu gimana sih buat Visabella? mamah itu segalanya sih buat aku. Dan aku juga sangat berterima kasih banget mama udah temenin aku terus sejauh ini. Maaf kalau misalkan aku masih banyak kurangnya. Mungkin aku masih jauh dari ekspektasi yang mama inginkan, tapi aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Amin. Kalau udah ngomongin orang tua tuh gitu ya. Ya kita doakan semoga mama Nurma kakak. namanya. Siapa? Mama Nurma. Mama Nurma. Hai Mama Nurma. Mama Nurma sehat-sehat terus ya. Amin. Pokoknya doain anaknya terus di sini di Jakarta, sehat terus, anaknya sukses, Amin, bisa bawa ya rezeki yang Allah, banyak, amin. bisa mengangkat derajat keluarga. Amin. Saatnya kita masuk segmen Day Oh Day. Aduh, apa ini? Day Oh Day adalah dosa or drama. Oke. Oke, jadi di segmen ini adalah pernah nggak seorang Visabella melakukan dosa atau drama? Ada drama apa dalam kehidupannya? Kok langsung begitu? Kenapa? Udah banyak dosa kayaknya ya? Aduh, iya lagi lu. Kalau masalah dosa, ya, tadi dulu, Nabila mikir dulu nih. Kalau dosa itu pasti nggak jauh-jauh dari kenakalan. Betul. Nakalnya anak remaja. Atau nakalnya kita zaman dulu lah sekolah atau whatever itu, pokoknya nakal lah ya, kenakalan kita. Kenakalan terbesar yang pernah dilakukan Visabella waktu itu apa sih? Aku pernah bohongin mama aku sih, yang jelas itu udah dosa terbesar banget. Sebenarnya aku tuh kan nggak pernah sembunyi-sembunyi. Maksudnya even mamaku jauh, aku setiap mau pergi kemanapun, aku selalu bilang kayak, "Ma, hari ini aku mau pergi ke tempat ini ya, ini tempatnya seperti ini, gini, kayak gitu." Selalu aku ngomong, tapi ada one moment aku nggak ngomong karena mamaku lagi di Jakarta, lagi di apartemen, terus tiba-tiba Kamu? aku pergilah party Oh, sama teman-teman. berarti baru-baru ini, guys.
ini masa lalu ini. Maksudnya udah lumayan lama karena kebetulan aku udah 4 tahun ini udah bener clean banget. Maksudnya nggak pergi party, nggak. Oke, berarti udah lama lah ya kejadiannya ya. Oke. Sekitar 4 tahun lalu, 3 tahun lalu lah. Nah, terus mau aku pas itu. Terus aku pulang-pulang dalam keadaan yang sudah Oleng guys gitu ya, oleng kanan, oleng kiri, oleng depan, oleng belakang. Jadi akhirnya dari situ kayak, aduh aku ngerasa malu aja sih, maksudnya kayak, mamaku di situ juga hancur banget, maksudnya kayak, kok kamu Kok nggak ternyata ngomong? gini gitu, terus mamaku udah siap-siap apa namanya tuh pakaiannya mau pulang. Itu malam itu bener-bener aku sekitar jam 1 jam 2 jam Itu 2 menurut kamu, ini menurut kamu udah fatal udah banget ya, fatal nakalnya banget. luar biasa Udah ya. nakalnya luar biasa. Padahal kalau mama nggak ada, ya kan? Kalau mama lagi nggak ada, Soalnya lebih pagi loh. aduh ternyata itulah kenakalan dari Fisabella ya. Itu salah satunya dari sekian banyak dosa pasti kan. Oke, kalau tadi kita ngomongin dosa, sekarang kita ngomongin drama. Drama di kehidupannya seorang Fisabella. Ya kan? Drama Kalau kehidupan masalah- ini berat nih. pastilah banyak drama-drama kehidupannya kan. Kalau masalah drama pernah nggak sih Fisabella ngerasain hal yang aduh gila, gue malu banget, malu semalu-malunya gitu. Nggak ada yang terlalu gitu sih, maksudnya kalau misalkan gila, gua malu banget dramaku tuh pasti soal percintaan terus. Dramanya soal percintaan. Iya, dramanya guys. selalu soal percintaan. Tapi kalau soal kehidupan kayaknya aku tipikal orang yang sangat hati-hati sih memang. Oke. Kalau urusan kehidupan dan masa depan tuh aku termasuk Mata. orang yang planning gitu. Aku nggak mau kayak ya udahlah ikutin aja lah dulu lah gitu. Aku nggak bisa. Jadi aku harus kayak even mau pergi ke sini aja dari semalam tuh udah mikir mau pakai baju apa. Kayak gitu loh, nggak bisa kayak yang tadi udahlah. pagi baru gerubuk apa itu aku nggak bisa. Ntar looknya kayak gitu. gimana, rambut gue kayak gimana, bajunya gimana, sepatunya apa. Dari Betul, semalam itu prepare. dari malam tuh udah Well well prepared. prepare. Aku anaknya sangat gitu kalau untuk kehidupan. Nah, yang perlu dor ini itu kan yang penuh kejutan ini kan kadang percintaan ya gitu. Jadi Tapi selama ntar dulu gue masih penasaran, masa iya sih kayak misalnya kamu pas lagi manggung gitu atau pas waktu SD, sekolah, SMP gitu. kalau itu ada. Momen-momen memalukan apa gitu kalau loh. itu ada. Nah. Pas manggung ini kejadiannya pas kampanye Akbar lagi. Kenapa itu? Allahu Akbar. Udah lagi lagu pertama opening jeng ngungkat wah semuanya udah. Lagu kedua pamer bojo. Oke. Iya kan? Udah karena goyangnya Pargoy. Aku pakai kemben yang di luar gitu loh, kamisol yang di luar, long torsonya di luar, dalamnya tuh blazer gitu. Pas lagi joget gini, berat. Lepas sampai sini itu bener-bener aku lagi di tengah-tengah panggung, aku miring ke belakang gini, asistenku mana? Asisten, MC masuk MC gitu. Allah Akbar, itu di lapangan berapa ratus orang yang lihat, ya Allah ya Allah, aku sampai kayak hah gimana ya, tapi untungnya ya udah jalan gitu aja. Itu sih itu Ada yang bantuin nggak saat itu lagi jebol Dia. itu? Ada langsung lari-lari karena Tapi masih Pargoy nggak? Masih Pargoy? Enggak Pargoy, tapi tetap nyanyi. Oke. Tapi tetap nyanyi, cuma sambil tolong suruh MC-nya kode gitu. Iya, bener-bener. itu sih kayaknya Ratusan drama di setiap ribu. penyanyi kayaknya selalu ada itu ya, pakaian jebol. Iya, sumpah. Kamu pernah nggak juga ya? Aduh, kalau ngomongin pernah bukan pernah, sering gua. Sumpah sering banget kalau kayak gitu. Itu aku baru pertama kali seumur hidup, makanya Gua aku kayak, jebol sekalian kalau gitu. tadinya mau begitu. Tapi karena Tapi di kita pasti dalam ada outernya blazernya kan? itu, karena blazernya ini tuh kegedean. Jadi Oke. itu cuma blazernya cuma disilang gini Outer doang, doang. nggak dikancing. Oke. Kalau ini dilepas ya semua kelihatan. Aduh. Jadi makanya aku sepanik itu. Momen malu menurut dirimu tuh momen paling Itu malu sih ya. momen paling malu. Tapi Kan ada baru yang sekali. nggak? Ada yang nggak? Penonton ada yang Kayaknya nggak? ada deh ya. Ada nggak sih? Pasti ada yang Oh nggak ada ya? Nggak tahu deh, soalnya di belakang, di samping. Resletingnya kan di samping. Oh iya, aku miring. Oh, mungkin karena melihat kecantikan seorang Fisabella
dan masih pargoy-pargoy gitu. Iya, Jadi padahal lagi udahlah, yang penting seru-serunya, joget aja. iya. Nggak lihat nih penyanyinya bajunya jebol gitu kan. Sumpah itu termalu Oke, sih. itu kan tadi ngomongin pas manggung ya. Tapi kalau kita ngomong masalah apa ya, zaman dulu. Masih zaman sekolah atau apalah gitu, maksudnya ke belakang. Kamu tuh punya julukan paling aneh nggak sih waktu zaman dulu, kayak ada julukan-julukan? SD paling. SD aku dapat julukan Belget. Belget? Kan panggilanku Bella. Bella. Nah, di satu apa namanya? Satu kelas itu ada 2 Bella. Oke. Yang satu tuh anaknya mungil kecil, panggilannya Belcil. Belci. Karena Bella kecil. Oke. Nah, aku tinggi Tinggi, dan bongsor gitu bongsor. kan. Jadi Belget Bella gede. Oh. Jadi panggilan Belget. iya, Belget gitu. Kenapa nggak sekarang nama panggungnya bukan bisa Bella, nama Belget aja. Terus udah Belget. Ya Allah, kayak nama-nama ini. Nama-nama ya. orang luar loh ya nggak sih? Kayak nama orang luar Belget gitu kan? Oke, Iya, itu gitu. itu waktu SD. SD apa SMP? SD. Oh, SD. Kelas 6 SD. Ada teman-teman Kelas 5, SD nggak kelas nih? 6 SD. Masih ada yang masih kontakan sama teman SD nggak tuh? Kayaknya kalau temen SD udah jarang deh. Karena di SMP, Solo- SMA. karena di Solo ya. SMP, SMA masih. Pasti kalau teman-teman kita zaman dulu. Soalnya SD kan belum ada grupnya ya, Say. Kalau SMP kan kita udah create grup di WhatsApp gitu kan, SMA ada. SD nggak pegang handphone gitu. Oke, aduh seru banget loh tadi loh. Ternyata seorang Visabella juga pernah, itu jatuhnya bully nggak sih? Enggak ya? Bully nggak sih? Enggak kan? Enggak sih sebenarnya, Kalau kayak itu nggak bully julukan ya? enggak sih. Karena aku Lucu-lucuan dengan, aja kan? dengan sukarela dipanggilin. Belget. Tapi namanya lucu. Soalnya kalau manggil Bel semuanya nengok. Bel. Dua-duanya Bel gitu. Yang mana? Gitu. Yang mana? Gitu. Oke, tadi dosa dramanya udah selesai. Oke. Jadi udah ada dosa, udah ada drama tadi udah Oke. diceritain. Sekarang saatnya kita masuk, apalagi ayo. Apalagi ini? Apalagi, udah siap belum? Emang penuh kejutan ya di MBG ini ya? Iya Heran aku loh. Udah siap belum? Jalan-jalan. Udah siap belum? Udah, tapi belum. Kita langsung masuk segmen di SPPG. Apa ini? SPPG adalah si paling punya gosip. Apa tuh? Di segmen ini biasanya kita akan ngebahas gosip-gosip terkini, Beb. Jadi gosip-gosip terkini ini ada apa sih yang sekarang lagi happening, dan menurut Visabella tuh gimana gitu. Oh, oke. Ya. Point of view aku. Yes, benar. POV kamu gitu. oke. Nah, kemarin itu kan sempat rame banget ya soal demo. Pas lihat itu di FYP, di medsos dan sebagainya. Reaksi pertama kali seorang Visabella melihat demo-demo itu gimana? Sebenarnya dengan keadaan Indonesia yang lagi lumayan Porak-poranda ini ya, mulai ini indis ya. ekonomi ya, itu sih menurut aku sih ya nggak apa-apa sih, kan nggak ada salahnya mahasiswa mengapresiasikan suaranya gitu kan. Yang aku bingungin tuh kenapa saat itu semuanya kan kita down ya, sosmed down, karena bener-bener hari H pas demo itu aku kebetulan lagi mau ada acara, itu mau upload story aja nggak bisa. Iya benar. Ya kan, jadi kayak menurut aku, come on, government gimana nih gitu, masa sih kita juga nggak bisa speak up gitu kan. Jadi dengan adanya mahasiswa ini malah menurut aku menjadi apa ya, penyalur lah apa yang diresahkan oleh masyarakat ini kan setidaknya nyampe gitu. Begitu sih, aku sih memandangnya sih Gitu ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kamu tuh tipe orang yang suka ngikutin isu-isu kayak gitu nggak sih? mungkin karena muncul aja ya, muncul di sosmed gitu kan, dan kebetulan kan juga karena pacarku juga di politik dan usaha, jadi lumayan terupdate aja, kayak misalkan tentang pemerintah, tentang ya dolar yang naik, BBM yang naik, kayak gitu-gitu tuh. Tapi aku penasaran, kamu pernah ikut demo nggak sih, demo-demo gitu? Aku belum pernah sih. Serius? Belum Tapi kalau pernah. ada kesempatan mau ikut demo nggak? Karena aku penasaran. Kalau kamu mau ikut, Demo masak? Ya kan, bisa kan demo masak, bisa kan? Bisa dong. Demo
masak. Ya. Bisa. Dia mau bikin lagu. Betul, Ya. demo lagu, betul. Bisa, namanya juga demo. Betul. Santai lah ya. Iya. Enggak, terus serius. Kamu kalau ada kesempatan mau demo nggak? Kayaknya sih aku tuh mungkin karena ini ya Kenapa? takut panas. Oh, takut panas, Shay. Luntur, Kayak menurut aku kayaknya aku dengan menyuarakan di sosial mediaku kayaknya Udah aku cukup Ya. deh gitu. Dengan Nggak perlu turun lapangan langsung. Nggak perlu turun lapangan, kayaknya ada orang-orang yang lebih proper dan lebih mengerti medan lapangan pendemoan ini deh gitu daripada aku. Kalau aku pakai payung gitu ya kan nggak lucu ya kan sambil begini. Pakai payung, pakai bulu mata cetar, pakai lah, heels, kita pakai demo heels, ya kan, demo iya. masak di sana. Nah, terus kita ngomongin lagi gosip terkini tentang kenaikan harga BBM. Berdampak nggak sih? Pasti berdampak nggak sih? Sangat dengan kehidupan kamu berdampak. sehari-hari? Sangat berdampak, apalagi kayak aku kan ini kan di dunia industri kreatif ya. Ada beberapa event atau misalkan IO juga gitu, penyelenggara yang kayak mereka itu lebih memilih menggunakan artis lokal aja. Oh. Daripada harus ambil dari luar kota. Karena kan dengan biaya sekarang kan pesawat juga mahal karena Transport, kan yes. after juga Yes. naik dong, BBM naik gitu kan. Jadi makanya mereka Penyanyi lebih lokal. memilih untuk acaranya ya udahlah bawa penyanyi yang daerah-daerah sini aja gitu, nggak usah. Itu sih yang kena ke aku. Terus dari apa namanya budgetingnya juga tuh bener-bener udah berbeda banget dari yang sebelumnya. Mereka bener-bener kayak langsung, tolong ngertiin ya kondisinya lagi kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Tapi kamu sebagai seorang entertainer ya, kita kan bekerja di dunia seni. Pernah nggak sih berpikir, kok jadi biasanya gue budget sekian, terus sekarang jadi turun budget segini, males nggak usah kamu gitu, apa kamu tipe yang kayak ya udahlah yuk jalanin aja dulu gitu. Aku kalau soal itu aku nggak pernah nolak rezeki sih. Kalau selama ada tawaran ya udah yang menurut aku sanggup, ya udah gas Namanya aja. rezeki ya, Mumpung kita ada nggak boleh rezeki tolak ya. ya. Kadang karena aku pernah ketemu sama orang temen syuting juga, tapi dia termasuk orang yang dituakan lah waktu pas syuting film itu. Terus dia bilang kayak, Bel kamu nih jangan kebiasaan nolak. Aku tuh sering banget dulu, memang sering banget kayak gitu. Maksudnya kayak udah ada 2 tawaran, yang satu budgetnya misalkan Sekian, 20, gitu. yang satu 35 gitu kan. Nah aku tuh bisa membatalkan yang 20, Demi? padahal yang 35 ini nih belum jelas. Tapi 35 ini sudah ibaratnya, aku pitching ya Bel ini tapi budgetnya segini ya 35 ya. Nah sedangkan yang 20 ini Kamu sudah langsung deal, sudah kayak Udah oke DP, gitu, udah segala macam. udah fix kamu nih Bel kayak gitu. Itu kadang aku lebih maaf ya kayaknya aku nggak bisa deh. Nah itu pelajaran yang harus diambil ya Itu ternyata nggak boleh karena belum tentu, ternyata nggak dapat yang 35 jadi hilang kan gitu. Jadi aku kehilangan kesempatan itu, makanya belajar dari situ. Berapapun disyukuri, berapapun pokoknya jalanin aja selama aku bisa ya wes gitu. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Slogan siapa itu? Slogan siapa itu? Jalanin aja dulu. Iya kan? Slogan siapa itu? Slogan kita, Beb. Oh, ya gitu. Allah. Terus satu lagi, ada gosip lagi. How about seorang Visabella menjadi seorang istri yang tiap bulannya dikasih 200 juta? Apa yang akan kamu lakukan? Ya Allah. Apa yang akan kamu lakukan? Visabella dikasih budget 200 juta per bulan. Kebetulan lakiku suka padel. Oh. Kalau misalkan aku dikasih budget segitu, ku bukain lapangan padel sama saya. Gak usah kamu izin sayang. Gak usah kamu pada duluan. Mama padel sayang, padel. Nah, gue bikinin lapangan padel. Cuma bikin lapangan padel doang? Sisanya buat apa? Sisanya buat yang ngurusin dia lah pasti, buat bisnis ya kan. Buat puter lagi duitnya. Gak mau gitu. ada persembahan khusus gitu buat sang calon suami kalau kasih 200 juta per bulan gitu. Saya sembah kalau misal aku soalnya mau bikin tren yang kayak kalau aku dikasih 200 juta per bulan, suami aku naruh handuk di Mejanya kamu marahin. Karena aku belum tahu ya
suka naruh aduk apa enggak di meja gitu bener. kan. Nanti kalau udah tahu ya, baru kalau kamu udah tahu, amukin tuh suaminya. Bukan anduk. tetap gue marah sih sama suami gue. Tapi BTW seorang Visabella, cukup gak sih 200 juta per bulan kalau sekarang? Cukup. Oh, oke. Cukup. Benar, Cukup buat yakin? aku. Yakin. Dengan yakin. segala ke indeks ekonomi lagi, kegonjerangan cukup, ini. cukup ya? Cukup banget. Cukup banget. Ya kalau dibilang kan masih ya kita harus jadi perempuan harus bisa cukup-cupin lah ya. Iya, Udah pintar-pintar. berlebih kan? Iya, Berlebih betul. lah itu 200 juta. Iya, ya kan? 200 juta loh. 200 juta. Sebenarnya nominalnya itu tergantung bagaimana kita mensyukuri aja nggak sih? Benar. Mau dikasih 50 juta per bulan kalau ternyata kita bersyukur itu pasti cukup kok. Pasti dicukupkan sama Allah gitu loh. Amin, Iya, pasti betul. pasti. Jadi buat ibu-ibu ya yang lagi tren untuk bikin bikin konten 200 juta per bulan. Ya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama kita akan mendapatkan rezeki 200 juta per bulan. Amin. Ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen apa? BGN. Waduh, apa itu? Bahan gibah netizen. Oh, BGN itu bahan gibah netizen. Tadi kita udah story dengan ada masukin situ aja. Ayo kita lihat di situ, udah konekin ke situ ya. @udin154c. Kakak kan udah main film, sinetron, terus jadi penyanyi. Pengen coba apa lagi nih, Kak? Pengen coba apa ya? Bisnis sih kayaknya aku. Kalau di Tadi dunia aku lihat entertain bukannya udah kayaknya bisnis. iya, cuman kan bukan brandku sendiri kan. Oh, maunya tuh brand sendiri. pengennya nge-create brand sendiri. Makanya tolong calon suami aku jadikan aku istrimu dan jadikan aku owner bisnis. Berat bebanmu sayang. Apa sih pengen dibikinin apa sih? Aku memang tetap fashion sih. Fashion Karena kayaknya maunya. memang passionnya aku tuh memang di fashion kayaknya. Jadi Nggak mau kuliner? kuliner pengen juga sih. Suka masak. Iya benar-benar. Enggak. Kalau kuliner itu sebenarnya udah dari lama aku tuh pengen kayak coba di kantin kementerian atau di kantin mana gitu loh. Aku tuh sempet kepikiran kayak gitu, kayak buka kantin aja. Kantin di sekolah. Kayak gitu-gitu maksudnya kayak coba dulu aja gitu. Tapi belum bergerak, nggak tahu apa ya. Mungkin nggak tahu ya, aku masih kayak Kenapa? Mungkin karena bau kompor kali ya, nggak mau dia ya. Masak kan jadi bau kompor gitu ya. Bau gas. mungkin karena kemarin tuh masih kayak gimana ya, entertain masih lumayan padet, milah-milahnya Kesibukan di internet masih ini. Jadi kayak kalau fashion tuh lebih harum gitu ya. Nggak panas-panasan gitu ya. lebih easy deh kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Jennifer 444. Jennifer, masih komunikasi nggak Kak sama DC? DC itu siapa? DC ya? Jadi kamu Jadi cagur, puas. Enggak dong. DC siapa? Ah? Siapa? Ada apa dengan Denny Cakgur? Kenapa? Aduh, itu sempat kontroversi sekali loh, saya loh. Ah, serius? Iya loh. Gimana Sebelum ada Bella yang itu kan Bella yang ini dulu. Oh, begitu. Masih komunikasi nggak sama DC? DC siapa? DC? Debt collector, Debt Mbak, collector, maksudnya. Yang bener-bener aja nih. Coy, DC tuh. siapa nih? Debt collector atau siapa? Iya, kan? Kenapa? DC Ya itu yang aku bilang kenapa aku dulu sempat off sosmed karena netizennya dia lebih banyak kan. Terus kayak fanatik. Kamu deket sama 6 bulan lah, 6 bulan. beneran? 6 bulan ya. Kok Kan mau sempet- kamu sama dia? Kamu cantik begitu. Kayak sempet ada selek dikit aku sama Happy Asmara, tapi sekarang udah menjadi adikku. Gitu. Itu kan tadi pertanyaannya belum dijawab loh. Oh ya sudah tidak, kebetulan terakhir kali itu ngucapin dia selamat menikah itu. Diundang nggak? Aku cengin tapi ngasih selamatnya kayak selamat ya Mas gitu. Oh, manggilnya Mas. Akhirnya sudah menemukan pelabuhan hati terakhir gitu. Kenapa kok Bella yang ini nggak diundang? Padahal kan seru Bella ketemu Bella. Aku bilang kayak gitu. Ada kayaknya chatnya. Oh, seperti itu baru tahu loh saya loh ternyata loh. DC itu Bukan debt collector ya guys, bener-bener. gue pikir tadi gue percaya lagi Deddy Kobuser serius loh. Sama Deddy Kobuser percaya lagi gue. Oke, ada lagi nih dari @tatang suratang. Hah? Serius lu Tatang Suratang?
Emang ada tuh dia? Datang. Ada. Pernah nggak jual barang yang unik pas affiliate, Kak? Kalau pas affiliate kayaknya nggak ada deh kalau jual barang yang unik, semua barang-barangnya kayak jam tangan gitu-gitu, kayak make up gitu, baju. Unik loh, yang unik unik gitu. nggak ada. Yang unik tuh maksudnya apa sih? Nggak ada. Datang. Mungkin Lu kalau kayak- nanya yang bener. Lu kalau nanya yang bener deh. Mungkin Yang kayak unik kan tuh sukanya maksudnya ada apa? kan yang live Mungkin lucu-lucu. bisa pernah jual paralon gitu. Ya, gitu-gitu kali ya. paralon, PVC. Enggak sih, enggak pernah. Pernah katanya asisten lu pernah tuh? Hah? Jual apa ya? Jual apa gitu? Oh, kan nggak affiliate itu. jual apa? Enggak, dulu kan pernah tur sama apa sih ini? Ya, apa sih namanya? Tur apa? Ini loh sama perusahaan asbes. Oh, Nah. asbes. Tapi jualan asbes akhirnya? Enggak, aku cuma enggak. bintang tamu toh. Belum pernah naik genteng kan Anda kan? Saya pernah Untungnya naik genteng. belum, iya. Gara-gara cuan. Visa Bella, thank you banget. Udah mau mampir di MBG hari ini. Aduh, seru banget Seru deh. nggak? Iya. Seru nggak? MBG yang ini seru sih. Ya, alhamdulillah ya. Semoga panjang ya. Amin. Dan terima kasih banget kamu udah nyempatin waktu kamu di tengah-tengah kesibukan kamu. Aku yang terima kasih loh sudah diundang ke besok MBG. kesini lagi. Kalau besok kesini lagi masak ya. Oh ya, oke, baiklah. Kalau kita sukanya pedes. No, oke. Kalau mas-mas yang nggak suka pedes, kita sukanya pedes. Kayak mulut netizen pedes. Oke. Pokoknya sukses terus buat kamu. Terima kasih, sukses juga Sehat buat buat Nabila mama, Gomez. salam buat Amin, mama. amin, Karena terima aku tahu kayak kamu deket banget sama mama ya, gitu ya. Karena memang kita harus menghormati orang tua. Betul. Ya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Untuk next MBG, kalian mau aku undang siapa lagi nih? Yuk tulis langsung aja di kolom komentar. Yang bintang tamunya nanti kita pilih, bakal aku kasih 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang plus 1 karpet dari Shufu. Enak banget nih karpetnya, sumpah asli. Dan jangan lupa juga komen, like, subscribe supaya nggak ketinggalan podcast aku berikutnya. Thank you for watching. See you next episode. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, go! MBG, momen bareng Gomez. MBG, bikin hati senang. MBG, penuh tawa canda. MBG, momen bareng Gomez. Semua deh ada di sini.